Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya memberikan kami waktu luang untuk bersilaturahim, kemudian juga untuk mencari ilmu ya Pak. Sebelumnya ini dengan Bapak Heri Pasti dengan pimpinan kantor Pak, ini langsung saya mulai nih Pak untuk podcastnya. Saya ingin bertanya nih Pak, PRM ini berdiri sejak kapan Pak? Oke, jadi sejarah PRM Nogotirto itu termasuk, menurut saya termasuk panjang. Jadi dulu sebelum ada pimpinan ranting Muhammadiyah Nogotirto itu diawali dengan Bapak ya sekarang sudah sepuh, sebagian sudah meninggal, itu aktif dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, mereka adalah aktivis Muhammadiyah, tapi ketika berdakwah di sini tanpa baju Muhammadiyah. Pokoknya anak ke pengajian, mengadakan sholat Id dan sebagainya. Tantangannya itu besar, menurut cerita bapak-bapak itu. Kemudian diformalkan PRM Nogotirto itu sekitar tahun 1970. Ya, mungkin bapak ibu kalian belum menikah juga ya. Saja baru seumur jagung itu. Jadi dimulai dari tahun 1970 ya. Ini resmi PRM Nogotirto ini berdiri. Tapi sebelumnya tadi itu saya bilang ada kegiatan-kegiatan yang menyertai, kemudian itu didirikan, dan setelah itu kegiatan sudah dalam mewujudnya, ada bentuknya yaitu Muhammadiyah. Berarti sudah 50 tahun lebih ya Pak yang mau dihitung itu? Sudah ya, sudah 53 ya? 53 ya? Iya. Ini Pak, terus selanjutnya nanti ketika kami datang pertama kali ke sini, kami tuh langsung melihat ketika masuk udah di situ udah ada yang di bawah tadi kayak amal usaha Muhammadiyah ya Pak sebenarnya. Itu juga ada termasuk melayani, ada catering, ada ekoprint gitu. Terus kita lihat juga sepertinya di sini tuh sudah berkembang sesuai dengan standar Muhammadiyah gitu. Nah dulu itu apa ya Pak ya, ada kendala atau perjalanannya sampai di detik ini itu bagaimana? Jadi perjalanan Muhammadiyah di Nogotirto kita nanti saja Mbak. Jadi kalaupun ada persoalan di perjalanan, yaitu biasa masalah dalam satu organisasi. Jadi kita nanti sesuai dengan kebutuhan masyarakat ketika itu. Ya. Kalau ketika itu membutuhkan pengajian, ya kita adakan pengajian. Kemudian membutuhkan bakti sosial, kita adakan bakti sosial. Kemudian kalau ada bencana, ada bakti sosial khusus ya pada orang-orang yang terdampak karena bencana, kita adakan itu. Nah, ini kebetulan kami melihat bahwa Muhammadiyah itu memang ciri khasnya kan pengajian. Pengajian tidak boleh ditinggalkan. Kemudian bakti sosial juga tidak boleh kita tinggalkan, karena teologi al-ma'un kan memang ada di situ di antaranya. Itu bagian dari ciri Muhammadiyah. Ya. Kemudian kami juga melihat bahwa ada persoalan ketenagakerjaan di sini. Angkatan muda Muhammadiyah harus berebut pasar dengan orang lain ketika bekerja. Kadang ada yang menang, ada yang tidak. Kalau yang menang mereka bekerja. Kalau yang tidak menang ya mereka harus berusaha. Ya, berusaha yang kadang-kadang bisa dan tidak bisa, bisa dan tidak bisa. Untuk itu kemudian kami mendirikan CV Kumirato. Ya di kantornya di sini di gedung dakwah ini. CV Kumirato itu bergerak di bidang jasa macam-macam. Kemudian saat ini kita fokus ya pada jasa cleaning service dan satpam. Ya. Nah, itu menjawab, ya setidaknya menjawab persoalan ketenagakerjaan. Karena yang kami rekrut adalah angkatan muda, terutama mereka yang kemudian yang aktif di Muhammadiyah, di pemuda Muhammadiyah atau di Nasihatul Aisyah, atau kemudian yang mereka mau aktif di dalam persyarikatan. Ini harapannya bisa membantu persoalan ketenagakerjaan. Itu CV Kumirato dulu sempat tenaga kerjanya lumayan, tapi karena COVID beberapa perusahaan kemudian punya kebijakan yang berbeda, tidak ada pertemuan offline ya, sehingga ada pengurangan, ada penyusutan tenaga kerja. Kemudian kita juga mengadakan, karena kita
melihat bahwa ini memang diperlukan kita mengadakan program pembiakan dan penggemukan kambing ya. Nah, ini memang diawali dari pimpinan ranting dulu, kemudian kita mengajak masyarakat untuk ikut menitipkan kambing di situ. Ya. Nanti modelnya adalah bagi rata yang perhitungannya memang sudah kami susun sebelumnya. Kemudian kita juga mendirikan kedai BUK. Ya, kedai BUK ini seperti minimarket ya, tetapi gerakan kami ini muncul ketika COVID kemarin. Ya, gerakan kami menjawab persoalan bahwa ketika COVID itu orang memang lebih suka di rumah, ya nggak mau pergi gitu ya, karena COVID ya di rumah. Kemudian pesannya lewat BA atau aplikasi, barang datang, kemudian ya sudah ada serah terima di situ. Nah, kedai BUK juga seperti itu. Jadi kita melayani orderan lewat WA, kemudian kita antar ke rumah, sudah transaksinya di situ. Nah, sampai sekarang ini berjalan ya. Selain masih melayani yang di rumah karena COVID kan sudah mereda ya, sudah sangat reda sekali, kita juga ada beberapa yang kemudian beli di sini di lantai bawah ya. Dulu kita pinjam tempat di salah satu aktivis, tapi kemudian sekarang kita di lantai bawah gedung dakwah ini. Kemudian ini juga bagian yang tak terpisahkan, karena kalau ketika bicara PRM Muhammadiyah itu juga tidak bisa lepas dari PRA, pimpinan ranting Aisyah. Nah, yang kedai BUK tadi itu dikelola bersama oleh PRM dan oleh PRA Novotirto. Di dalamnya itu juga ada kegiatan-kegiatan yang khusus ibu-ibu Aisyah. Yang tadi Mbak lihat di bawah itu kan ada komunitas cuplik bambu, ya. Itu ada ekoprint, ada batik tulis, ada dikupit dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ada Kuranto. Kuranto itu memang singkatan dari kuliner ranting Novotirto. Itu dikelola oleh ibu-ibu. Jadi kita menyediakan jasa, misalnya ada orang yang pesen nasi box, snack box, atau untuk kepentingan rapat dan sebagainya. Nah, ini yang kita lakukan itu sesuai dengan kondisi zamannya. Kita berharap itu bisa menjawab ya kebutuhan pada saat itu. Mungkin ke depan itu akan berbeda lagi ya. Mungkin dulu nggak ada, kenapa? Dulu memang merasa belum memerlukan itu. Ya. Bukan kok berarti yang dulu kurang maju, bukan. Dulu sudah maju, tapi memang setiap era itu kan ada ada kebutuhan yang berbeda. Nah, itu. Yang paling pokok kalau di ranting Novotirto itu adalah sinergitas ya, antara PRM Muhammadiyah, PRA Aisyah, PRPM Pemuda Muhammadiyah, kemudian PRNA Nasihatul Aisyah, dan amal usaha yang ada di wilayah Novotirto ini. Nah, ini yang kami melihat bahwa sinergitas ini sangat penting untuk kemajuan persyarikatan di sini. Berarti untuk kinerjanya tetap sesuai masa aja Pak. Maksudnya setiap tahun itu akan berbeda sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada saat itu. Iya betul Mbak. Kita kan kalau periodisasi kepengurusan kan per 5 tahun mengikuti periode muktamar. Ya. Periode ini kan harusnya 2015 sampai 2020. Tapi karena COVID kan ada perpanjangan. Nah, kemarin muktamar sudah terselenggara di Solo November tahun kemarin ya. Kemudian di bawahnya nanti ada muswilnya nanti Februari di Unisa Muswil DIY. Kemudian nanti ada Musda Sleman, kemudian ada Musca Gamping ya. Kemudian nanti diakhiri dengan Musran ya. Nah, itu periodenya tiap 5 tahun, kecuali yang sekarang ini ada penambahan waktu ya, penambahan waktu karena COVID. Di Muhammadiyah ya seperti itu biasa, ditambah waktunya atau tidak belum saatnya ganti ya sudah benar ganti. Kemudian di setiap 5 tahun itu kita menyusun program kerja ya, menyusun program kerja 5 tahunan yang itu menjadi patokan kita untuk melaksanakan amanat yang diberikan oleh jamaah ya. Nah, program kerja 5 tahunan itu setiap tahun akan dievaluasi jelas untuk melihat yang kemarin 1 tahun yang sudah dilewati. Nah, untuk yang program
ke depan itu kita menerjemahkan dari program 5 tahunan ini penekanan di tahun itu apa. Nah, itu yang tadi menjawab pertanyaan untuk apa penajaman sesuai dengan kebutuhan. Tapi kita sudah punya rancangan 5 tahunan ya. Tapi kan 5 tahunan ini kadang-kadang kan perkembangannya tidak terduga ya. Oh ternyata butuh ini, oh ternyata butuh ini dan sebagainya. Nah, itu kita punya acuan itu. Ini buku biru ini, maaf ya. Buku biru ini kan tanfis keputusan musyawarah ranting. Nah, di sini ada program yang 5 tahunan. Ketika itu sekitar tahun 2019, Bapak dari LPJR, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting yang berkunjung ke sini menilai kami di Ranting Logotirto itu mengatakan begini, itu dari LPJR wilayah. Oh ini satu-satunya ranting yang punya buku ini. Ya, ketika itu ya, kalau sekarang kami nggak tahu. Satu-satunya ranting karena memang tanfis keputusan musyawarah ya. Kalau ranting ya ranting, cabang-cabang dan sebagainya. Ini sebenarnya harus dilakukan. Tapi kadang-kadang lupa melaksanakan program, tapi lupa yang ini. Nah, kami waktu itu kita buat ini. Nah, ini menjadi salah satu yang kita buat ketika itu. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi yang lain. Nah, ini patokannya kita kalau apa ya programnya tinggal kita lihat. Oh ini belum dilaksanakan, kita laksanakan. Oh ini nggak sesuai Pak. Nah, nanti kita lihat yang bisa sesuai penajamannya ada di mana. Jadi itu program rapat kerja tahunan ada, rapat kerja 5 tahunan kita ada. Baik Pak, ya ini masih terkait dengan ya Pak. Menurut Bapak sendiri, anak muda zaman sekarang itu kan berbeda ya Pak sama zaman dulu dari cara berjuangnya, cara berpikirnya gitu. Karena sekarang kan mungkin udah serba instan, jadi untuk berjuang agak sedikit kenceng itu anak zaman sekarang tuh susah gitu Pak. Nah dari Bapak sendiri bagaimana ya Pak agar pemuda zaman sekarang dari kami ini yang mempunyai semangat juang untuk memajukan Muhammadiyah gitu. Kalau tempat saya soalnya Muhammadiyah yang ranting ya Pak itu kurang berjalan gitu, apalagi pemudanya malah sepertinya tidak ada peminatnya. Nah kalau dari Bapak biar kami punya rasa ingin berjuang bersama gitu. Jadi setiap zaman itu ada orangnya. Setiap zaman itu kebutuhannya berbeda. Zaman penjajahan, saya juga tidak mengalami zaman penjajahan, saya setelah penjajahan. Kata orang tua saya, itu orang itu harus perang. Ya, karena kalau nggak perang, pilihannya itu antara hidup dan mati. Kalau nggak ini terhadap penjajah ya, ketika berperang. Kalau nggak membunuh, ya dibunuh. Jadi pilihannya di situ. Itu setiap zaman ada eranya, ya ada persoalan berbeda. Nah, sekarang kan nggak mungkin. Ya. Orang sekarang kalian muda-muda mau angkat senjata mau perang sama siapa? Nggak ada. Sehingga perjuangan dulu dengan perjuangan sekarang ini berbeda. Saya masih melihat anak-anak muda sekarang itu semangatnya tinggi, tapi tidak bisa dinilai dengan kacamata orang zaman dulu. Ya, orang zaman dulu kalau menilai, oh semangat tinggi apa? Enggak panggul senjata, ya enggak sekarang panggul senjata apa? Dikira teroris nanti. Ya, sekarang berbeda. Ya, yang penting adalah menurut saya, yang penting adalah bagaimana anak muda ini ya, memberi manfaat satu bagi orang lain. Ini bagi orang lain. Kalau bagi diri sendiri itu sudah otomatis. Pasti dia itu akan melakukan sesuatu yang akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Tapi yang jangan dilupakan itu memberi manfaat bagi orang lain. Itu yang penting. Dan sekarang kan sudah banyak ini. Kalau saya sering lihat di medsos itu banyak anak-anak muda, nggak tahu kalau sekedar pencitraan ya, melakukan memberi manfaat. Dia bekerja, dia sukses, kemudian dia punya tenaga kerja yang bisa diperlakukan secara baik. Jadi memberi manfaat pada orang lain. Kalau memberi manfaat itu sebaliknya adalah tidak menyusahkan orang lain, ya, tidak menyusahkan orang lain, termasuk tidak menyusahkan orang tua. Tidak menyusahkan orang tua, memberi manfaat orang lain pada orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Nah ini kalau itu sudah dilakukan itu sudah sesuatu yang hebat sekali. Kalian mahasiswa ya, dengan belajar bersungguh-sungguh
tujuannya itu bukan kemudian lulus bekerja, tidak hanya itu. Tujuannya adalah agar saya belajar, kemudian setelah selesai nanti bisa memberi manfaat pada orang lain. Tidak usah nunggu selesai, sekarang saja memberi manfaat pada orang lain kan bisa. Jadi itu yang penting di situ. Tapi memang memberi manfaat pada orang lain, tidak menyusahkan orang lain, itu nanti terjemahnya bisa panjang di situ. Tapi intinya kan di situ. Jadi Mbak sama tim yang lain gitu, ya berusaha untuk memberi manfaat pada orang lain. Orang lain itu merasa bahwa kehadiran kita itu menguntungkan mereka. Jangan sampai orang lain itu merasa kita hadir itu malah wah itu malah menyusahkan, itu repot sekali itu. Yang repot lagi juga wah itu datang atau tidak datang itu nggak ngaruh kok. Dia itu ada ya nggak ngaruh, nggak ada juga nggak ngaruh. Nah ini kan eman-eman orang hidup yang seperti itu. Ya. Tapi kita harus memberi manfaat pada orang lain. Kehadiran mahasiswa di masyarakat memberi manfaat pada orang lain. Kehadiran kita di masyarakat memberi manfaat pada orang lain. Ketika kalian pulang ke rumah, orang tuanya merasa bangga. Oh, anakku pulang ini dari kuliah liburan pulang. Bangga, jangan sampai kemudian muncul orang tuanya malah susah. Waduh, anakku pulang ini usianya jadi tambah banyak ini, makanya tambah banyak. Enggak, harus memberi manfaat betul. Nah, ini yang perlu dicampkan seperti itu. Insya Allah itu kalau itu dilakukan, insya Allah semua bisa selesai ya. Dan kalian akan menjadi generasi yang sip. Jadi ringan kan, nggak usah ya. Itu mulu-mulu loh, bukan sederhana loh. Itu terjemahnya juga tidak semudah yang saya sampaikan. Baik Bapak, terima kasih untuk saran-sarannya dari pertanyaan berikut. Semoga mahasiswa dan teman-teman muda itu termotivasi akan hal tersebut. Kemudian terkait dengan anak-anak muda dan mahasiswa sekarang itu kan banyak ya Pak isu-isu kayak kehamilan di luar nikah begitu Pak ya. Nah untuk menurut Bapak ini untuk tapi kehamilan di luar nikah ini bagaimana ya Pak ya untuk isu-isu yang sekarang itu banyak sekali. Iya, saya itu tapi kan itu tidak hanya milik anak muda. Iya, tetap makan gitu ya Pak. Yang belum lama viral kan juga ya, udah tua lagi itu kan. Ya, tapi itu memang menjadi persoalan bersama. Hamil di luar nikah, ya, itu memang menjadi persoalan bersama. Ada menurut saya ada pemahaman yang kurang. Ya, siapapun ini, tidak hanya anak muda. Karena anak muda seperti itu kan juga tidak lepas dari peran orang tua, tidak lepas dari bagaimana masyarakat, tidak lepas dari dosen-dosen kalian, tidak lepas dari guru, ya, tidak lepas dari itu. Jadi tidak bisa menyalahkan salah satu pihak. Jadi semua memang harus bersama-sama. Jadi ada pemahaman yang kurang dari seluruh lapisan tadi itu terhadap agama. Jadi dikira agama, kalau kita bicara Islam itu cuman itu dalam tanda petik, bukan sedang meremehkan sesuatu, bukan. Itu sholat. Islam itu puasa. Saya bilang cuman, itu kadang-kadang ada orang memahami sholat itu gerakan dari takbiratul ihram sampai salam, tidak sampai ke hati, tidak sampai ke pemahaman bahwa maksudnya sholat itu apa. Puasa juga begitu, asal tidak makan, tidak minum, ya, dari pagi subuh sampai maghrib sudah selesai. Padahal kan nilai dibalik berpuasa ini kan besar, nilai dibalik orang mendirikan sholat ini kan besar. Nah ini pemahaman terhadap agama itu yang menurut saya perlu ditingkatkan oleh semua kalangan, yang muda, yang tua sama saja. Sehingga ketika yang tua misalnya ada anaknya kuliah di luar kota, kuliah di luar pulau ini kan susah mengendalikannya. Udah sholat nak, sudah, tapi kan orang tua nggak tahu. Coba video call kan gampang sekali itu, dicarikan tempat yang memang mendukung. Sudah ini puasa nak, iya puasa, gimana ngeceknya? Makanya penanaman itu harus dilakukan sejak dini, ya, tentang pemahaman agama. Nah, bagaimana anak itu bisa paham agama? Contoh dari orang tua, harus ada contoh dari orang tua.
Ya jangan sampai terjadi misalnya orang tua nyuruh anaknya sholat, sementara dia tidak sholat. Orang tua menyuruh anaknya puasa, sementara dia tidak puasa. Orang tua menyuruh anaknya tidak marah-marah, sementara dia nyuruhnya sambil marah-marah. Itu kan bertolak belakang. Padahal anak ya dalam usia berapapun itu akan mencontoh, ya mencontoh lingkungannya. Kalau di rumah dia akan mencontoh orang tuanya. Termasuk tadi persoalan utama yang kehamilan di luar nikah itu kan menggampangkan, karena memahami agama tidak utuh. Saya menggampangkan, atau nanti setelah ini menikah bisa, ya. Atau mungkin yang lebih jahat lagi, nanti kan bisa digugurkan. Alhamdulillah itu kan, itu sama kan, sama antara digugurkan dengan menikah bisa. Itu persoalannya bukan di situ. Persoalannya itu kehamilan di luar nikah, ya. Di situ persoalannya. Jadi yang belakangan itu ya sudah. Kalau kemudian yang bilang kalau sudah terlanjur ya istighfar. Iya istighfar, Allah itu menerima. Permohonan maaf itu akan diterima istighfar. Tapi jangan menggampangkan proses istighfar itu. Tapi sebelumnya harus berupaya agar yang tidak baik itu jangan sampai terjadi. Jadi jawaban saya adalah itu dari persoalan umum, Mbak. Itu tidak hanya umat Islam, tidak hanya Indonesia, ya. Itu persoalan dunia, ya. Bukan persoalan akhirat, itu persoalan dunia. Nanti tanggung jawabnya adalah di akhirat, ya. Sehingga penyelesaiannya adalah bagaimana kita memahami agama itu secara benar, kemudian melaksanakan agama itu secara benar, lahir batin. Nah, ini jadi sholat ya orang gerakan-gerakan tok ya orang itu, tapi juga dipahami di depan kita itu ada Allah, kita sedang berdoa kepada Allah. Kita itu apa sih? Kita itu makhluk yang kecil yang gampang yang tidak bisa menolak segala kehendak Allah, sehingga kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya. Ini seperti pengajian jadi. Tapi kira-kira seperti itu. Berarti dari kemajuan ini yang paling pertama dan utama dari semua ini adalah pemahaman kita mengenai agama, begitu ya. Pemahaman kita adalah agama, begitu ya. Itu nomor satu, Mbak. Itu menyelesaikan semua persoalan. Pemahaman agama itu menyelesaikan semua persoalan. Apapun, tidak hanya kehamilan di luar nikah. Apapun, bahkan ketika kita hidup tidak tenang, ya itu ya harus memahami agama. Sholat yang tenang. Nanti semua akan selesai. Persoalan kenegaraan itu juga akan selesai kan kalau kita semua memahami agama. Jadi jangan keluar dari jalur agama. Ketika keluar dari jalur agama, ya tunggu saja akibatnya, karena ya sudah manusia mau menangnya sendiri, mau melakukan sesuatu sesuai dengan caranya sendiri, ya sudah tunggu saja. Makanya jangan keluar dari jalur agama. Jadi teman-teman, saya terima kasih untuk Bapak Heru Masya Allah termotivasi. Semoga dari mahasiswa-mahasiswanya termotivasi dengan motivasinya Bapak Heru, begitu ya teman-teman. Dengan podcast ini semoga bermanfaat bagi semuanya, terutama kita mahasiswa dan teman-teman muda yang harus meningkatkan semangat untuk membangun Muhammadiyah khususnya dan Indonesia khususnya. Mungkin ini saja yang dapat kita ambil dan kita bicarakan dari podcast ini bersama Bapak Heru Prasetyo dan saya sendiri Fimas Suro dan Mbak Hyang Maheswari izin mengundurkan diri dari podcast ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nuhun.